Setengah lebih lah. Sebulan setengah sudah tidak punya penghasilan lagi. Soalnya saya juga bingung, gak ada penghasilan sama sekali untuk sekarang ini. Dan lain-lain untuk satu ya hidup bersih, menjaga jarak, jangan sampai ada kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mewawancarai 3 orang warga ya. Yang pertama itu adalah sebagai ketua RT, di mana ketua RT ini sendiri beliau bisa menenangkan ataupun menjelaskan bagaimana cara kita memutus mata rantai daripada virus corona itu sendiri ya, dan bagaimana mereka Pak RT ini sosialisasi kepada warganya mengenai pencegahan COVID-19 ini. Dan saya juga mewawancarai 2 orang warga dan mereka itu sebagai buruh ya. Keluh kesah mereka mungkin nanti akan mereka sampaikan dalam video bagaimana mereka menjalankan hidup ini tanpa ada penghasilan sehari-hari ya, karena mungkin untuk PSBB saat ini sungguh sangat-sangat sulit untuk mereka, terutama mereka yang tidak punya penghasilan tetap ya. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Nah, baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbicara dengan Pak Jailani. Pak Jailani ini ya terkena dampak daripada PSBB tersebut. Mungkin sebelumnya Pak Jailani ini bekerja di Jakarta ya. Stasiun Gambir. Kuli Panggul. Ya, Porter. Ya, Kuli Panggul. Dan kebetulan ada PSBB, jadi mungkin udah berapa bulan Pak? Ada sebulan setengah lebih lah. Sebulan setengah sudah tidak punya penghasilan lagi dan pulang ke kampung, dimana mungkin Cicurug, Sukabumi. Cicurug, Sukabumi. Dan mungkin keluh kesahnya akan saya tanya bagaimana dengan dampak daripada virus corona ini dan pemerintah melakukan PSBB Pak. Bagaimana Pak? Posisinya kita ada sebulan setengah lebih nggak ke Jakarta nih. Posisi ada yang nyuruh kuli ngoret. Itu juga cuma sebentar lah, paling sehari. Terus kuli ngaduk ada 3 hari. Nah sekarang posisi kebetulan ada ronda, kan berhubung di daerah Cicurug ini banyak maling lagi, sama RT diadain ronda. Nah kebetulan saya kuli ronda ini juga nih malam ini. Nah pokoknya yang penting keluarga saya bisa makan, anak saya bisa jajan gitu. Berapa aja juga dilakonin lah kalau posisi gini mah gitu. Yang penting keluarga jangan kelaparan lah. Gimana ini posisi pemerintahan gitu. Terus harapan Bapak terhadap pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat bagaimana Pak? Kalau pemerintahan pusat katanya mau ada bantuan, kenyataan sampai sekarang belum. Terus dari gubernur sama, kenyataan belum sampai sekarang, katanya sebelum bulan puasa. Sekarang udah bulan puasa ada berapa hari belum ada gitu. Terus Pak, kalau misalkan Bapak nih selama PSBB Bapak nggak punya kerjaan kan, terus untuk makan dan biaya hidup sehari-hari kan kita perlu ya untuk makan. Terus untuk kuli ronda itu cukup nggak Pak? Ya cukup gak cukup ya cukupin aja lah gitu. Untuk kuli ronda itu paling kecil itu yang ngasih berapa Pak? Ya ada 15.000, ya ada yang 10.000 juga kadang-kadang diambil. Yang misalkan yang orangnya baik mah ada sih yang lebih 25 gitu. Tapi Bapak bersyukur Pak ya? Bersyukur. Nah mungkin teman-teman ataupun untuk para aparat pemerintah yang peduli terhadap rakyat menengah ke bawah, tolong perhatikan dengan diberlakukannya PSBB ini supaya memperhatikan rakyat kecil Pak, dimana mungkin banyak teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang penghasilannya di bawah standar ya, apalagi yang tidak punya pekerjaan gitu ya. Jadi mereka tidak punya penghasilan sama sekali. Untung mungkin untuk Pak Jailani ini ada tugas ronda, tapi kan tidak tiap malam Pak Jailani itu
ronda. Ronda ya, betul betul. Mungkin harapan ke Pak Jokowinya gimana nih? Ya segera di ini aja Pak lah, Direalisasikan. iya Supaya direalisasikan sumbangannya cepat sampai ke rakyat. ke rakyat kecil. Oke, mungkin itu aja wawancara saya dengan Pak Jailani. Terima kasih teman-teman semua. Ya sama-sama. Begitu. Halo, saya sekarang kedatangan lagi Pak Mamat ya. Pak Mamat kebetulan di sini sebagai koordinator ronda. Pak Mamat juga kena dampak daripada PSBB sendiri dan dia juga tidak punya pekerjaan ya. Mungkin saya akan tanya ke Pak Mamat. Pak Mamat, bagaimana Pak tanggapan Bapak? Aduh, ngomong. Maksudnya Dengan PSBB ini, apakah Bapak punya penghasilan atau bantuan pemerintah sudah datang atau belum atau bagaimana Pak? oh gitu ya. Ya. Ya mungkin untuk saya emang untuk sementara ini terus terang kalau penghasilan saya nggak ada sama sekali ya. Apalagi sekarang bantuan sampai nggak datang, ya kan? Iya betul. Benar. Sedangkan keluarga saya itu banyak, ada 6 keluarga. Iya. Ya saya semakin sulit sekarang nih Pak nih. Ya tolong aja diusahain lah disebar ini masalah bantuan untuk secepatnya. Iya betul. Soalnya saya juga bingung nggak ada penghasilan sama sekali untuk sekarang ini. Ya betul Pak Mamat, saya juga sampai ngebelain ini kuliah ronda ini Pak Mamat. Ya, Oke, nah itu jawaban dari Pak Mamat. Pak Mamat, saya mau tanya, sehari-hari kan butuh biaya ya, butuh biaya hidup. Itu Pak Mamat selama PSBB ini cari dari mana Pak? ya gimana lagi ya seadanya aja. Saya nyari-nyari kadang-kadang suka kuli-kuli itu babat rumput apa gimana lah di BTN gitu. Daripada keluarga saya nggak makan, apa saya yang saya lakuin gitu. Seperti ada misalnya mengutin cokrek lah gitu kayak gitu. Sampah gitu. Ya kalau bisa mah untuk pemerintah lihatlah anak orang-orang kecil kayak saya beginilah dibantu lah gitu kayak gimana gitu. Oke. Nah, mungkin itu tanggapan dari Pak Mamat ya, walaupun kita sambil bercanda-bercandaan, tapi memang ini sangat serius. Saya mau tanya lagi sama Pak Mamat, harapan Bapak terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu bagaimana Pak? Harapannya? Ya harapannya untuk secepatnya warga saya ini minta tolong secepatnya dibantu aja. Bantuannya cepat mengalir ya? Cepatnya dibantu aja gitu. Jangan sampai yang kesusahan. Mungkin itu aja teman-teman semua. Itu saya wawancara daripada warga kami yang sedang maksudnya terkena dampak daripada PSBB itu sendiri. Nanti saya sendiri akan wawancara Pak RT-nya ya. Pak RT-nya mungkin bagaimana Pak RT menangani masalah ini, dan banyak warga-warga yang menanyakan masalah bantuan kepada warganya yang tak kunjung datang. Oke, teman-teman, saya sudah kedatangan Bapak RT ya, Bapak RT Sudrajat, yaitu RT 02 RW 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Saya menanyakan ke beliau bagaimana sosialisasi Pak RT ini kepada warganya dalam pencegahan masalah virus COVID ya, virus corona ini sendiri. Mungkin itu yang pertama akan saya tanyakan, bagaimana Pak untuk sosialisasi Bapak kepada masyarakat tentang virus corona ini Pak? Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah, salam sejahtera buat seluruh rakyat warga Jawa Barat. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini berhubungan dengan penanganan COVID-19 di warga kami RT 02 RW 02. Alhamdulillah dengan kemampuan seadanya di wilayah kami sudah melaksanakan sedikit program pencegahan, yang mana satu penyemprotan di wilayah sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Untuk pendanaannya yaitu dari kolektif warga, dan yang
kedua, saya sebetulnya ingin mewujudkan sistem warga luar yang masuk ke wilayah kami ini ada pos, kemudian didata, kemudian disemprot, dan yang menjadi kendala ini alat deteksi karena pembiayaannya saya tidak mampu itu, sehingga itu menjadi satu masalah lah buat warga kami. Tapi untuk di dalam ya alhamdulillah semua warga sudah sedikit banyak saya himbau, baik melalui spektrum musola dan lain-lain, untuk satu ya hidup bersih, menjaga jarak, jangan sampai ada kerumunan begitu ya. Mudah-mudahan kalimat dan kata-kata saya ini menjadi acuan buat yang mendengarkan, terutama ya untuk RT RW ya, semaksimal mungkin lah berusaha bagaimana caranya dengan dibantu oleh warga ya, artinya sedikit banyak cobalah diadakan penyemprotan begitu. Kemudian apalagi untuk himbauan kepada masyarakat masalah penanganan ataupun menghindari virus ini gimana Pak? Untuk memutus mata rantainya. Seperti yang tadi saya ceritakan, yaitu untuk warga luar, kan saya ada instruksi dari kepala desa untuk mendata. Tapi mayoritas warga saya ini ya mayoritasnya dagang asongan. Supir dan tani. Jadi tidak ada orang luar yang masuk ke situ. Begitu ya, alhamdulillah masih di garis aman Ya Pak. Terus Pak, untuk masalah ekonomi ya, mungkin Bapak sering melihat bagaimana perekonomian ataupun mengontrol warganya, apakah ada yang tidak makan ataupun yang kesusahan atau kesulitan dalam ekonomi, itu Bapak memantaunya seperti apa Pak? Apa Bapak melihat keluh kesah mereka Pak? Kalau yang namanya keluh kesah mungkin sudah makanan seharian. Artinya saya hampir tiap hari memantau ke setiap warga. Ya satu memang pasti yang namanya kesulitan, terutama yang usaha dagang dan yang supir ini jelas sudah tidak punya penghasilan, sudah tidak penghasilan. Dan kemudian dari himbauan Gubernur Jawa Barat ini yaitu untuk mendapatkan bantuan bansos. Nah ini menjadi permasalahan di warga kami. Akhirnya dengan himbauan dari desa kami mengumpulkan data-data KK. Kemudian setelah terkumpul semua saya ajukan ke desa. Tetapi saya banyak dapat informasi yang diajukan 60-70 ternyata cuma sekian. Tapi ini belum deal. Nah kemudian ditindaklanjuti oleh RW kami pendataan ulang. Nah sekarang ini sedang berjalan pendataan itu, ya mudah-mudahan untuk warga ya mendapatkan bantuan yang betul-betul terkena dampak wabah corona ini begitu Pak. Terus itu kan untuk bantuan daripada pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dibawakan dari media massa dan media televisi, bahwa bantuan itu sebelum puasa itu akan turun Pak ya. Apakah Bapak sering ditanyakan oleh warga gitu masalah bantuan ini? Apakah dibully warga atau gimana Pak? Ya di sini kembali kita punya teknik sebagai ketua RT ya. Artinya mereka sudah tahu karena pendataan ini terbuka. Pendataan terbuka. Nah kemudian ini sedang berjalan. Kemudian ya saya mengimbau kepada warga ya harap bersabar ya. Mudah-mudahan ini terrealisasi semuanya. Kalau untuk keluhan ya itu setiap hari menanyakan terus kapan ya nyaris lah kalau untuk yang namanya kebutuhan sehari-hari nyaris. Bahkan kalau mau
terus terang ya hampir banyak yang tidak makan, cuma ada pertolongannya paling dari saudara tetangga sebelah, bantuan sedikit banyaknya ya, saling menolong Pak. Ya. Terus harapan Bapak sendiri sebagai ketua RT untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu apa Pak, harapan yang akan disampaikannya? Harapan saya, karena saya masih keterkaitan dengan pihak desa, ya mohonlah pihak desa ini untuk secepatnya meluncurkan satu kepastian bagaimana bansos ini cepat-cepat terrealisasi gitu. Dan saya juga secara kemasyarakatan di warga kami, ya saya memberikan himbauan kepada warga untuk bersabar, karena dalam kondisi dan situasi seperti ini sebagai ketua RT mau bicara apa lagi, ya paling saya memberikan satu penjelasan, ya mudah-mudahan warga ini semuanya dapat itu harapan. Cuma kalau nanti pada saat pelaksanaan ini bahasannya dari ajuan 60 kakak atau 70 kakak, kemudian nanti faktanya cuma 10 orang atau 15 orang, nah ini malam nanti jadi masalah besar. Ini jadi masalah sangat besar buat RT itu sendiri. Ya tidak luput juga desa juga akan terkena dampak. Pasti warga yang tidak tahu prosedur pasti ini desa. Mungkin teman-teman itu aja yang bisa disampaikan oleh Pak RT, dan ini suatu pelajaran buat kita semua bahwa tanggung jawab seorang RT itu adalah ujung tombak daripada pemerintahan, ya, dimana RT ini terjun langsung kepada masyarakat, dimana RT bisa mengetahui masyarakat yang tidak makan, masyarakat yang keluh kesah, dan RT sendiri akan mendapatkan bulian daripada masyarakat itu sendiri. Tapi mungkin kembali lagi kepada Pak RT-nya itu sendiri, bagaimana Pak RT itu bisa menindaklanjuti ataupun memberikan pengarahan kepada warganya secara step by step, ya, finansialnya seperti apa, dan untuk komunikasi kepada warganya itu seperti apa. Mungkin di RT kami alhamdulillah untuk warganya, walaupun penghasilan mereka itu tidak seberapa dan banyak mungkin yang buat makan sekarang itu nggak ada, ya kan. Jadi untuk makan besok itu kita harus nyari lagi, kan untuk jualan ataupun apa kita sudah nggak punya penghasilan dan nggak ada ladangnya, karena kita sedang melakukan batas sosial dalam skala besar, ya, itu yang jadi permasalahannya. Nah, mungkin video cukup sampai di sini saja. Ini adalah keluh kesah daripada RT itu sendiri, dan mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Terima kasih Pak, ya, atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.